Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini, di tempat yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan tempat ini dan kita yang datang, seluruh pengurusnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umurnya dipanjangkan dalam ketaatan, ya, insyaallah sehat dalam taat. Saatnya walaupun masih lama meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ya, insyaallah masih lama meninggalnya, ya, akhirnya nanti masuk surga, ya. Ibu-ibu yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk beribadah agar kita mendapatkan pahala yang besar, dosa-dosa diampuni, yang ujungnya adalah kita masuk surga, terhindar dari neraka, ya. Oleh karenanya, dari sekian banyak amal ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, itu yang pertama, pahalanya sudah terukur, sudah diketahui berapanya. Contoh, membaca Quran, satu hurufnya itu dibalas 10, ya. Maka bisa kita, ya, hitung tuh pahala Imam Syafi'i membaca Quran di luar bulan Ramadan. Dia mengkhatamkan Quran sekali dalam satu hari. Setiap satu hari khatam satu kali. Nah, di dalam bulan Ramadan 2 kali. Di luar bulan Ramadan khatam setiap satu hari, ya. Nah, di dalam bulan Ramadan 2 kali. Berarti dia membaca Quran 60 juz tiap hari, ya. Karena satu Quran kan 30 juz. Berarti di rata-rata Ramadan dia mengkhatamkan Quran berapa kali? 60 kali. Nah, kalau ibu-ibu, ini hari keberapa nih? 12 apa? 12. Saya yakin sudah pada khatam kan? Insya Allah. Belum, mudah-mudahan Allah mudahkan, ya. Karena derajat kita di surga itu bergantung kepada akhir ayat yang kita baca, ya. Derajat kita di surga bergantung kepada akhir ayat yang kita baca. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, membaca Al-Quran melalui mushaf, kata Nabi, itu wujud cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita mengaku cinta Allah, cinta Rasul, ya banyak lihat Quran, ya. Dan inilah saatnya bulan Ramadan, ya. Jadi sudah terukur. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, adalah sholat juga sudah terukur, ya. Sudah diketahui kebaikan yang didapatkan. Misalkan saja sholat berjamaah, ya, sholat berjamaah, sholatnya saja itu nilainya 27. Itu sholatnya.
belum langkahnya. Ya, langkah kaki kanan itu sekali langkah satu pahala, langkah kaki kiri sekali langkah ngurangin dosa satu. Ya, jadi sudah terukur. Karenanya sangat rugi laki-laki yang sehat, kuat, tapi sholat di rumah. Sangat rugi. Ya, tidak usah ditanya hukumnya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Tapi sangat rugi. Ya. Kenapa dia sholat di rumah dapat 1, sholat di masjid 27, itu sholatnya. Belum lagi langkahnya. Ya. Bagaimana kalau naik mobil 4 kakinya? Ya. Apalagi naik kereta lebih banyak lagi. Ya, masa mau ke ini naik kereta? Ya, subhanallah. Ya. Demikian juga sholat di Masjid Haram. Itu juga sudah terukur. Sekali sholat di Masjid Haram itu 100.000 kebaikan yang didapatkan. Ya, 100.000. Makanya orang kalau diberi kesempatan umroh oleh Allah, misalkan saja 10 hari, ya, itu kurang lebih bagi orang biasa membutuhkan waktu sekitar 50 tahun untuk mendapatkan pahala yang setimpal dengan orang yang umroh. Ya. Contoh ya sholat zuhur saja. Ya, ini contoh sholat zuhur. Zuhur itu ada qabliyahnya, ada ba'diyahnya. Qabliyahnya 4, ba'diyahnya 2, ditambah lagi 2, boleh, bagus, jadi 4 juga. Nah, ditambah lagi sholat jenazah, berarti berapa? Ya, 12. Ya, zuhur 4, qabliyah 4, udah 8, ba'diyah 2, 10 ya. Jenazah, sholat jenazah. Hah? Di Saudi kan ada sholat jenazah. Setiap waktu ada di Mekah. Coba bayangkan berapa yang dia dapatkan? 100.000 kali 5 kali sholat, dia dapat 500.000. Sementara kalau dia sholat di Masjid Istiqlal dapat 27. Ya, jauh sekali. Ya, 500.000 banding 27. Wah, itu untuk dapat 500.000 itu butuh berapa tahun? Yang 27 itu. Ya, udah hitung aja coba. Ya, capek kita. Jadi subhanallah, itulah hebatnya. Ya, hebatnya orang beriman, diberikan lipatan pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, memang kita ini memiliki kekurangan dibanding umat-umat terdahulu. Tapi kekurangan kita itu menjadi kemuliaan kita. Apa kekurangan kita? 1, umur. Ya, umur. Rata-rata umur umat Muhammad itu paling 70. Yang lewat dari 70 sedikit. Bu Haji udah berapa usianya? Subhanallah. Mudah-mudahan lebih panjang lagi. Ya. Ya. Berarti di sini termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa orang yang paling baik, orang yang paling panjang umurnya? Ya. Dimuliakan dianya dan anaknya. Ya, dia dan anaknya. Apa? Kenapa anaknya? Anaknya diberi kesempatan oleh Allah untuk berbakti ke orang tuanya. Walaupun apapun yang kita lakukan untuk orang tua tidak akan pernah sebanding dengan perjuangan orang tua kita. Ya. Jadi subhanallah. Jadi kemuliaan kita dibanding dengan umat-umat terdahulu itu, kita mendapatkan lipatan pahala yang sangat besar. Ya,
di saat Allah memutus umur yang biasanya. Nabi Nuh 900 tahun lebih. Ya, nah kita ini rata-rata 70. Lewat dari 70 ya sangat sedikit. Ya, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, termasuk Bu Aji yang dikehendaki oleh Allah. Ibu 80 ya? 81, subhanallah. Termasuk yang dikehendaki oleh Allah ya, subhanahu wa ta'ala. Ada yang 8 di atas 81, ada lagi? Ah, ibu 84, subhanallah. Masih ada yang lebih tua lagi 84. Nah, itu usia jarang sekarang. Masih bisa lari. Subhanallah. Makan semua makan. Masih nggak ada pantangan. Makan tinggal nafsunya kurang. Masya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu semua Allah muliakan semua ya. Ya. Nah, jadi semua sudah terukur. Itu yang pertama, pahala yang terukur. Yang kedua ada istilah pahala yang tidak terputus. Ya, pahala yang tidak terputus. Kata ulama, orang yang paling bahagia adalah orang yang nafasnya berhenti tapi pahalanya tidak terputus. Itu orang paling bahagia. Saya ulangi, orang yang paling bahagia kata ulama adalah orang yang nafasnya terputus, artinya meninggal dunia, tapi pahalanya tidak berhenti. Itu yang disebut dengan amal jariyah. Makanya orang-orang kampung banyak yang pingin jadi pegawai negeri. Ya, banyak orang-orang kampung. Kenapa? Pensiun masih tetap dapat duit. Suaminya meninggal pindah ke istrinya. Ya. Tapi tetap ada kan? Walaupun kadang-kadang ada yang bohong. Kan aturan pemerintah ya, ketika dia nikah lagi selesai kan? Atau ketika istrinya meninggal juga selesai. Kadang-kadang ada yang bohong, nikah lagi nggak bilang sama pemerintah. Ya, itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Ya, orang berada di dalam alam kubur tetap dapat pahala. Ya, itu subhanallah. Ada 7 kata Nabi. Perkara yang meskipun orangnya sudah berada di alam kubur tapi tetap dia mendapatkan pahala berlimpah, terus mengalir, dapat transferan pahala. Ya. Yang pertama adalah ya, mengajar. Allama ilma. Ya, mengajar. Ya, ustadz, dalam hal ini guru ngaji, secara khusus guru ngaji. Ya, maka saya sering katakan kepada orang-orang, ibu punya anak berapa? Punya anak 4. Arahkan di antaranya ada jadi guru ngaji. Ya. Jadi dokter bagus, pengusaha bagus. Ya. Jadi apa lagi? Ya, tapi harus ada yang jadi guru ngaji. Ya. Ini poin pertama Nabi katakan, allama ilma, mengajarkan ilmu. Dia punya murid 10. Ya, ibu saya guru ngaji. Sekian muridnya. Sekarang udah pada jadi guru juga murid-murid ibu saya. Dan ibu saya sudah meninggal 16 tahun yang lalu. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya. Ya, saya bisa ngaji dari ibu saya pertama. Ya. Subhanallah. Jadi itu hebatnya. Jadi guru ngaji. Ya. Terus dapat pahala. Ya, yang kedua adalah bangun masjid. Ya, bangun masjid. Ikut bangun masjid. Makanya orang Arab paling senang bangun masjid. Itu orang Arab. Kadang-kadang dinamain orang tuanya. Ya, itu hebatnya orang Arab, Bu. Ya, makanya di sekitar Masjid Nabawi ada berapa masjid itu yang sudah umroh ya? Ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Umar, ada Masjid Ghammamah, ya. Itu nama masjid yang disandingkan ke Abu Bakar. Ya, di sekitar Masjid Nabawi.
Nah, yang ketiga, karena kita, pembahasan kita tidak banyak di sini. Yang ketiga adalah ikut gali sumur. Gali sumur. Yeah. Gali sumur. Yang keempat, ajra nahra, ngalirin air. Seperti sungai, got, ya, itu besar pahalanya itu. Dulu waktu ada program, nggak mau orang dikira itu pekerjaan kotor. Pasukan apa namanya itu? Pasukan oranye. Sekarang yang daftar banyak sarjana, ya, itu besar pahalanya. Yang keempat, ajra nahra, mengalirin air. Nah, air yang tersumbat dialirin, sungai-sungai yang tersumbat dibersihin, ya, dibersihin, ya, itu besar pahalanya, ya. Yang keberapa? Menanam pohon, menanam pohon, ya, ini sunnah hukumnya nanam pohon, ya. Apalagi pohonnya berbuah. Pohon apa saja, apalagi yang sifatnya ada buahnya. Ya. Yang keberapa? Yang keenam, warratha mushafa, mewarisi mushaf. Mewarisi mushaf, wakaf mushaf. Wakaf mushaf. Ya. Makanya ini saya lihat Qurannya sama, ini wakaf ya. Ini besar pahalanya yang wakaf mushaf ini. Coba kalau kita wakaf mushaf, dibaca 10 ayat aja tiap hari dari mushaf yang kita kasih, kita sudah dapat 100. Bagaimana kalau kita wakaf 10? 100 kali 10 dapat 1000. Tidak mungkin dia baca 10 ayat. Kayak ibu-ibu paling tidak sehari 2 juz bacanya. Ya, benar ya? Kenapa, Bu? Sama semua. Pohon apa saja. Pohon belimbing, pohon duren, ya. Itu selama dimanfaatkan itu dapat pahala. Ya. Pohon apa saja. Niat karena Allah. Ya. Kata Nabi, Bu, pohon itu ketika kita makan hasilnya itu sedekah bagi kita. Ketika kita hasilnya itu dikasih ke keluarga, sedekah bagi kita. Ketika dicuri oleh orang lain, sedekah bagi kita. Ketika dimakan oleh apa ini? Oleh burung, itu sedekah bagi kita. Ibu nanam pohon belimbing, ibu makan, itu sedekah buat ibu, dapat pahala. Dikasih ke orang, ibu dapat pahala. Dimakan burung, dapat pahala. Ya. Itu hebatnya keutamaan menanam pohon. Menanam pohon, mewarisi mushaf atau wakaf mushaf, mewakafkan Al-Quran, mewakafkan Al-Quran. Sudah? Yang ketujuh, taraka walan sholiha. Taraka waladan sholiha, meninggalkan anak soleh. Ibunya meninggal dunia, bapaknya meninggal dunia, anaknya soleh. Subhanallah. Iya. Anaknya soleh. Sudah? Makanya orang dulu senang punya anak banyak. Ya. Ya. Harapan utamanya adalah soleh. Satu gagal, mudah-mudahan anak kedua. Kedua, walaupun insya Allah orang dulu soleh-soleh semua rata-rata anaknya.
Ya. Ya. Sekarang ada takut punya anak banyak. Apalagi ada program pemerintah cukup dua anak. Nggak bener itu. Ya, keluarga berencana itu bisa haram hukumnya. Ya, kalau orang ikut program keluarga berencana karena takut tidak bisa memberi makan kepada anak, itu hukumnya haram. Tapi untuk mengatur kelahiran, untuk menjaga kesehatan rahim dan menjaga pendidikan anak boleh. Ya, bisa dipahami Bu? Tergantung niatnya. Jadi kalau ada orang ikut program KB karena takut punya anak banyak, khawatir dia tidak bisa memberi makan, dosa, haram. Tapi kalau dia ikut program KB untuk menjaga kelahiran, dibesarkan dulu anaknya, dididik dulu yang baik, nanti kalau sudah dibuka, lalu bikin lagi program lagi, itu boleh. Ya, hukumnya boleh. Ya. Mengatur jarak, ya boleh. Ya, mudah-mudahan anak cucu kita semua soleh solehah. Ya. Orang tua baru faham betul manfaat anak soleh satu menjelang orang tuanya meninggal dunia. Ya, saya ulangi, orang tua faham betul manfaat anak soleh saat orang tuanya sudah sakit-sakit, terutama saat akan meninggal dunia. Ya, maka ibu beruntung, kita beruntung masih punya orang tua. Di usia, ada yang usianya 60 masih punya orang tua di sini. Ada. Berarti usia ibunya sekitar 80 lebih. 95, subhanallah. Nah, itu peluang ibu ke surga terbuka lebar. Kesempatan. Ya, niatnya bukan untuk membalas. Niatnya bukan untuk membalas kebaikan orang tua. Kenapa? Sampai kapanpun kita nggak bakal bisa membalas kebaikan orang tua. Niat kita adalah untuk surga. Ya, maka sangat merugi seorang anak punya orang tua, dia sudah dewasa tapi anaknya tidak masuk surga. Itu sangat merugi. Ya. Nah, itu yang ketujuh. Nah, itu yang pertama tadi ya, pahala yang sudah terukur. Yang kedua, pahala yang terus mengalir. Yang ketiga, ada pahala yang tidak bisa diukur saking banyaknya. Pahala yang tidak bisa dihitung saking besarnya. Ya, yang bisa hanya Allah. Ya, jadi ada 3 model kaitannya dengan pahala ini ya. Yang pertama apa tadi? Yang sudah bisa terukur, terhitung. Yang kedua, pahala yang tidak terputus. Nah, yang ketiga, ada pahala yang kita tidak bisa menghitung. Karena apa? Sangat besar, sangat banyak. Nah, apa saja? Yang pertama adalah memaafkan orang lain. Al-afwu 'anin nas, memaafkan orang lain. Pahala yang tidak bisa dihitung saking besarnya. Tidak bisa terhitung. Karena besar, banyak. Yang mampu menghitung hanya Allah. Yang pertama, al-afwu 'anin nas, memaafkan manusia. Yang pertama, pahala yang sudah terukur, dalam kurung bisa dihitung oleh kita. Ya, sudah. Yang kedua, ada pahala yang tidak terputus. Nah, ini setelah kita meninggal. Amal jari, ada berapa tadi amal jariah? 7, tidak usah saya sebut lagi ya. Nah, yang ketiga, ada pahala yang kita sendiri tidak bisa menghitung. Tidak tahu kita. Saking apa? Saking banyaknya, saking besarnya. Yang mampu hanya Allah. Dan Allah nggak mampu. Karena Allah maha hebat, maha kuasa.
Dan yang ngasih pahala ya Allah sendiri, makanya dia tahu. Nah, apa saja? Yang pertama adalah memaafkan manusia. Ya, memaafkan orang. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan Lailatul Qadar, terkait dengan dosa kita. Ibu yang Allah muliakan, agama kita, Bu, membolehkan kita ketika kita dizolimin untuk membalas, tapi setimpal, sama. Ibu dicubit sekali, boleh ibu balas cubit sekali, tidak boleh 2 kali. Ya. Seorang dijahatin, boleh dia balas, tapi harus sama. Ya. Hal ini Allah katakan pada Quran surah Asy-Syura ayat 40. Quran surah Asy-Syura ayat 40, ya. Tetapi kadang-kadang manusia ini sebagian, bukan kita, kalau dijahatin sekali balasnya 10 kali kadang-kadang. Ya. Karena gemes. Iya. Nah, ada orang, Bu, tidak mau membalas karena dia lemah. Ya, udah maafin aja lah. Ya. Dia memaafkan karena dia nggak bisa balas. Karena yang jahat, yang zalim itu dia orang besar, istilahnya punya backingan, mungkin dia orang kaya, mungkin dia punya kekuatan, orang terpandang. Udahlah, kita sabar aja lah, kita kan orang rendahan, dia orang hebat. Itu nggak begitu maksudnya memaafkan. Ya, memaafkan itu ketika kita mampu untuk membalas. Ya, apalagi kita lebih dari yang zalim. Secara kekayaan mungkin kita lebih kaya. Ya, tanpa menyebut diri kita kaya, karena setiap manusia kan miskin di hadapan Allah. Allah katakan surah Fatir, ya ayyuhan nasu antumul fuqara. Semua manusia ini miskin di hadapan Allah. Maka orang yang menganggap dirinya kaya, menganggap dirinya hebat, sombong. Orang sombong tidak berhak masuk surga. Nah, mungkin secara penilaian manusia nih, si A menzalimi si B. Si B ini orang hebat, orang terpandang, punya harta, punya kekuatan, tapi dia tidak mau membalas. Kenapa? Dia memilih memaafkan. Ya. Padahal secara syariat, Quran surah apa tadi? Asy-Syura 40, boleh engkau dizalimi membalas. Oleh karenanya di dalam agama kita ada namanya qisas. Apa qisas? Membalas keburukan dengan setimpal, itu namanya qisas. Orang membunuh, dibunuh lagi. Ya. Orang potong tangan, potong tangan. Ya, dia patahin gigi saudaranya, balas patahin gigi yang matahin itu. Itu namanya qisas. Dan qisas ini syariat Allah. Allah katakan Quran, wa fil qisasi hayatun ya ulil albab. Di dalam qisas itu ada kehidupan. Di Jeddah ada masjid qisas namanya. Orang yang pernah umroh, pernah ke Kornes, Kak, Balat ada toko Alimura, apa itu, bakso Mang Udin, ya, yang pernah umroh tahu itu ya. Nah, itu di depan di seberang sana itu ada namanya masjid qisas, Bu. Jadi orang yang sudah divonis membunuh, dia suruh sholat Jumat. Sesudah sholat Jumat, jamaah menyaksikan, ditutup mukanya, dipenggal lehernya. Ya, itu kejam apa tidak? Kejam apa tidak? Tidak. Ya. Kenapa orang suruh melihat?
untuk mengambil pelajaran. Kalau kalian melakukan seperti itu, kalian pun akan diperlakukan seperti itu. Akhirnya di Saudi tingkat pembunuhan paling sedikit di dunia. Ya. Beda sama kita Indonesia. Bukan hampir tiap hari, hampir tiap buka TV ada berita pembunuhan. Ya, hampir tiap buka TV. Ya. Berita pembunuhan. Yang namanya ipar bunuh, ya, yang namanya mantu bunuh mertua, sampai anak bunuh orang tua. Soal warisan, ya Allah. Ya. Itu ada di Indonesia. Kenapa? Karena kisos tidak diterapkan. Di penjara 20 tahun, keluar penjara gatal pingin membunuh, ya. Karena susah pekerjaan, di penjara dijamin hidupnya, milih masuk penjara. Beda sama Arab Saudi yang menerapkan hukum kisos. Ya. Makanya di Saudi itu jangan coba-coba ganggu perempuan Saudi. Habis kita. Narkoba, ya. Di Saudi paling dihormati perempuan di sana. Nah, di Indonesia, ya, kadang-kadang juga perempuannya menggoda, akhirnya laki-lakinya tergoda. Nauzubillah min zalik. Nah, Allah katakan, Quran surah Asy-Syura, boleh kau balas, tapi ketika engkau memaafkan itu jauh lebih mulia dan pahalamu besar di sisi Allah. Ya. Ibu-ibu yang Allah muliakan, di hari akhir, Bu, berat. Kita menunggu nasib 50.000 tahun di padang mahsyar. Berdiri untuk sampai ke surga ke neraka, menunggu nasib di padang mahsyar 50.000 tahun. Iya. Di bawah terik matahari, tidak pakai baju, tidak pakai sendal, dan matahari hanya 1 kilo di atas kepala kita. Semua manusia. Semua manusia. Allah katakan Quran surah Al-Waqiah, Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Quran surah Al-Waqiah. Manusia dulu sampai manusia terakhir ngumpul. Ibu suruh duduk di sini 1 hari, kuat apa tidak? Ya, pakai AC, Bu. Nggak boleh keluar, duduk di sini, duduk di kursi. Ya, dikasih makan dah, dikasih makan. Ya, saya yakin ibu nggak kuat. Apalagi sudah pernah muda kan? Saya nggak sebut tua ya, pernah muda aja lah. Ya, ini 1 hari di AC nggak kuat, apalagi 50.000 tahun. Siapa orang yang pertama ditolong oleh Allah? Orang pertama yang akan ditolong oleh Allah adalah orang yang memaafkan manusia. Memaafkan manusia. Memaafkan manusia. Ya. Yang kedua, Allah tanya kepada seorang hamba, apa amalan baikmu di dunia? Dia ingat-ingat, apa amal baik saya? Ya, saya seorang pedagang, ya Allah. Ada di sini pedagang, Bu? Saya seorang pedagang. Yang namanya pedagang, ada yang ngutang. Ya, dia ngutang, saya kasih waktu mungkin 10 hari. Tiba harinya saya tagih, ya Allah. Ya, dia katakan, maaf, saya belum bisa bayar. Saya maafkan dia, ya Allah. Saya kasih tempo lagi, ya, sekian hari. Sampai hari yang ditentukan dia tidak bayar, saya katakan kepadanya, hutangmu saya bebaskan, saya maafkan. Apa kata Allah, Bu? Karena engkau telah memaafkan hambaku di dunia, saya yang paling berhak memaafkan engkau sekarang. Aku maafkan engkau, surga tempatmu. Ya.
Cuman kalau 10 juta berat juga. Kalau masih 100.000 masih bisa, Bu. Iya. Nah, ini apa maknanya, Bu? Yang namanya muslim tidak mungkin tidak punya masalah. Siapapun kita pasti punya masalah. Kadang-kadang sama orang tua ada masalah, apalagi sama tetangga, apalagi sama teman nongkrong, ada aja sama masalah. Tapi boleh jangan lebih dari tiga hari. Kalau suami istri jangan lebih 1 malam. Ya, boleh masalah jangan lebih satu malam. Siapa seorang istri tidur dalam keadaan masalah dengan suami, dia marah kepada suami, lalu dia bangun sholat untuk apa? Dia bangun tengah malam sholat tahajud, sholatnya tidak diterima oleh Allah sampai dia minta maaf sama suaminya. Ya, kalau suami yang salah, ya tidak dihukum. Ya, kalau suami yang salah tidak dihukum. Ya. Ini yang masalahnya adalah istri. Tapi kan nggak mungkin lagi suami salah kalau udah nggak punya suami lagi kan? Masih punya suami, Bu? Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya. Orang-orang yang telah mendahului kita Allah jadikan kuburnya taman dari taman surga. Ya, boleh kita masalah jangan lebih 3 hari. Cuma masalahnya, Bu, dalam syariat kita, siapa yang memulai untuk menegur? Itu yang susah. Kenapa? Karena masing-masing kita punya ego. Benar apa tidak? Ya, dia yang salah. Kata si A, kata si B, dia yang salah. Akhirnya tidak ketemu setahun, tidak baku sapa. Merasa diri benar. Ya. Kata Nabi, 2 orang yang sedang bermasalah, yang lebih baik dari keduanya siapa yang lebih dulu menyapa? Ya. Nah, siapa yang lebih dulu menyapa itulah pemaaf. Dia memang benar, tapi daripada terus ini masalah, maafkan saya. Sebenarnya dia sedang memaafkan orang itu, tetapi dia mewakili dirinya untuk minta maaf. Ya. Nah, itu butuh. Ya, kalau kita buka dalam tafsir Ibnu Katsir, surah apa tadi? Asy-Syura ayat berapa tadi? Engkau memaafkan orang, harga dirimu tidak akan rendah. Lah, itu kata Rasul SAW. Ya, memang dia siapa? Dia mestinya minta maaf sama saya. Ya, saya sudah tua seperti ini. Saya masih ingat dia jahat sama saya, dia perlakukan saya seperti ini. Ya, dia mestinya. Nah, itu ego. Ya, dan ingat kata Nabi, kehormatan kita tidak akan menjadi rendah dengan memulai untuk menyapa. Ya. Kecuali dalam hal syariat, boleh kita menghajar. Ya, hajar itu artinya meninggalkan, bukan memukul. Hajar itu bahasa Arabnya meninggalkan. Jadi ada saudara kita tidak mau sholat, sudah kita nasihati. Ya, mudah-mudahan tidak ada ya. Sudah dinasihati, tetap nggak mau sholat. Saya nggak mau tegur dia. Ya, kenapa? Udah saya nasihatin berulang-ulang. Mudah-mudahan dia mengambil pelajaran dengan tidak saya sapa. Ya, saudara tidak pakai jilbab, nasihatin, terus nasihatin. Udah lama kita nasihatin, kasih pelajaran. Ya, jangan sapa dia untuk memberi pelajaran. Tapi kata ulama, ketika engkau menghajar dia, justru dia lebih jauh dari Allah, sapa dia. Ya, sapa dia. Ya. Nah, itu namanya memaafkan. Nah, ibu kita Aisyah tanya kepada Rasul SAW, ya Rasul, kalau saya tahu ini Lailatul Qadar, apa yang saya baca? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, itu ada pelajaran luar biasa dalam hadis itu.
Allah Maha Pemaaf, senang memaafkan. Maafkan aku. Kata ulama, Bu, siapa yang meminta ampun kepada Allah, usahakan dulu maafkan orang lain. Ya. Engkau minta ampun sama Allah, tapi engkau hubungannya dengan manusia sedang tidak baik. Bagaimana Allah akan memaafkan engkau? Ya. Makanya sebelum kita masuk Lailatul Qadar, 10 malam terakhir, bersihkan hubungan kita sama manusia. Ya, karena Allah enggan memaafkan orang yang sedang bermusuhan. Ya. Allah enggan mengampuni dosa orang yang sedang bermusuhan. Ya. Jadi sebelum kita berkata maafkan aku ya Allah, pertama engkau harus lakukan maafkan dulu orang lain. Kalau kau punya salah sama orang, minta maaf dulu sama orang. Ya, baru kita bersungguh-sungguh membaca doa Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ingat-ingat, barangkali di antara kita ini ada yang sedang bermasalah dengan saudaranya, segera selesaikan. Ya, jangan tunggu Syawal. Ya, hendaklah kita bersih sebelum 10 malam terakhir datang kepada kita. Ya, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan damai atas masalah yang mereka hadapi, pahalanya di sisi Allah. Kenapa? Karena orang beriman itu senang damai, tidak senang bermusuhan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Yang kedua. Sebelum yang kedua, saya ingin perkuat kaitannya dengan maaf itu. Ya, kenapa yang kita minta kepada Allah afwa bukan maghfirah? Kalau maghfirah itu, Bu, artinya dosa kita diampuni oleh Allah dan kita tidak akan disiksa lagi, tetapi catatan dosanya masih ada. Itu namanya maghfirah. Ya. Tapi kalau afwa yang kita minta di 10 terakhir Ramadan malam-malam itu, fa'fu anni, itu artinya begini kata ulama. Dosa kita dimaafkan oleh Allah dan tidak mungkin kita diazab lagi, beserta catatan dosa kita sudah dihapus. Ya, sudah tidak ada lagi catatan dosanya. Bisa difahami perbedaannya, Bu? Kalau Allahumma ghfirli, maghfirah namanya, ampunan Allah. Apa pengertiannya tadi? Dosa kita diampuni dan kita tidak akan disiksa lagi dengan dosa yang pernah kita lakukan itu karena sudah diampuni, tetapi catatan dosa kita masih ada. Yang suatu saat bisa dibuka. Ya, suatu saat bisa dibuka. Dosa meskipun sudah diampuni, kalau diketahui oleh orang lain tetap malu kita, Bu. Ya, makanya kamu jangan sembarangan nih, saya buka aib kamu, malu kita. Ya, padahal kita sudah taubat dari dosa itu. Kita melakukan dosa itu 10 tahun yang lalu, tapi ada orang tahu. Ya, jangan sembarangan nih, saya laporin kamu ke istri kamu ini. Saya laporin kamu ke, padahal kita sudah minta ampun. Ya. Itu bahaya, itu maghfirah. Catatannya masih ada. Nah, yang nanti bisa dibuka oleh Allah di padang mahsyar. Ya, itu rahasianya, Bu. Kenapa yang kita minta kepada Allah bukan maghfirah, tetapi apa tadi? Afun. Apa afun pengertiannya? Dosa diampuni, tidak mungkin kita disiksa lagi, dan catatan dosanya sudah dihapus. Ya, ini bagian dari rahmat Allah. Ya, sudah ditutup, tidak mungkin dibuka lagi. Itu kan yang kita minta juga kepada Allah setiap pagi. Allahummastur aurati wa amin
rawati. Sudah rutin baca ini Bu ya? Ya, sudah punya zikir pagi petang semua? Ya, baca ya, yang sering ya, rajin setiap pagi sore. Ya, subhanallah. Sehingga Ibu yang Allah muliakan, berjumpa dengan Lailatul Qadar itu adalah kesempatan bagi kita untuk menghapus semua dosa-dosa kita. Ya, tidak ada di antara kita, saya terutama yang masih muda ini, pasti kita bergelimang dengan dosa. Ya, kita yang muda, terutama yang masih 40, yang masih 30, ini masih kenceng dunianya Bu. Kalau udah 60 ke atas, fokus akhirat saja udah, betul Bu ya? Ya. Ibu tadi 80 usianya, selera makannya sudah sedikit, betul? Tapi kalau yang masih 40, masih 30, apa kerjaannya Bu? Antri makanan yang sedang viral. Saya ngajar di Blok M, itu antri 20 orang, antri makan. Ya, itu anak-anak muda, nggak mungkin 80 sedang fokus mikir gimana alam kubur. Makanya kalau ada di antara kita yang 40, yang 30 di sini, jumpa dengan Lailatul Qadar itu satu keistimewaan. Ya, untuk apa? Menghapus semua dosa-dosa kita. Bukan sekedar maghfirah, tetapi afun. Ya, mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Ya, ini satu nikmat yang luar biasa. Kita akan keluar nanti bersih, bukan hanya dosa diampuni, tetapi catatannya juga sudah bersih seperti kertas yang tidak ada tintanya. Ya, dan semua saya yakin sudah hafal doanya ya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini menunjukkan apa? Bahwa Allah itu mampu memaafkan, bisa memaafkan sebesar apapun dosa kita. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian amalan yang kedua yang tidak terhitung saking besarnya adalah as-sabru, kesabaran. Sabar. Kita bisa lihat dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10. Quran surah Az-Zumar ayat ke-10. Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna bighairi hisabin. Ya, balasan bagi orang-orang yang bersabar itu tidak terbatas. Ya, subhanallah. Ini mudah kita bahas tentang sabar ini. Baca kita ayatnya, hadis-hadisnya baca kita. Ya. Tetapi kalau kita sendiri yang tertimpa musibah, belum tentu kita sabar. Kenapa? As-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu pada hentakan pertama. Nabi ngelewatin kubur, beliau melihat seorang ibu yang sedang menangis di tepi kubur. Ini menunjukkan bolehnya menangis di kubur asal tidak meratap, dan bolehnya seorang perempuan ziarah kubur asal tidak sering, dan tidak bagus perempuan ikut mengantar jenazah ke kuburan. Paham? Jadi perempuan boleh ziarah kubur dengan syarat tidak sampai safar, ya, tidak ke Surabaya, tidak ke Cirebon. Nah, itu udah safar namanya. Kecuali sama mahram. Dan tidak ada percampur bauran antara lelaki dengan perempuan. Dan yang berikutnya, jangan ibu ikut mengantar jenazah ke kuburan. Itu khusus laki-laki. Nah, Nabi lewat, beliau melihat seorang perempuan nangis. Kata Nabi kepada perempuan ini, ittaqi wasbiri, bertakwalah kamu dan bersabarlah kamu, jangan sampai kamu meratap di kubur itu. Perempuan ini tidak tahu yang nasihatin dia adalah Rasul SAW. Kata perempuan ini, ilaika anni, kamu bisa ngomong seperti itu karena bukan kamu yang ditimpa musibah.
musibah. Dia nggak tahu kalau itu adalah Rasul SAW. Begitu dia tahu, dia langsung temui Nabi, langsung dia katakan, saya akan bersabar ya Rasul. Lalu Nabi katakan, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu pada hentakan pertama. Kita kesenggol orang, macam-macam kebun binatang yang ada di kebun binatang disebut. Setelah orang pergi, sabar. Nah, itu bukan sabar namanya, Bu. Ya, sabar itu pada kejadian pertama itu. Ya, meninggal suami, meninggal cucu, meninggal anak, meraung-raung, meratap. Besoknya sabar, udah takdir Allah. Nah, itu bukan sabar namanya. Sabar itu pada hari itu, pada kejadian dia meninggal. Ya, itulah sabar. Makanya sabar pahalanya tidak bisa dihitung. Kenapa? Susah orang bersabar. Susah. Menyampaikan ayatnya bisa, menyampaikan hadis-hadisnya bisa. Tapi ketika kita tertimpa musibah, ada dosa di dalam musibah, namanya dosa meratap. Ya, dosa niyahah, meratap. Ini menunjukkan apa? Banyak orang yang tidak bisa bersabar ketika ada orang yang dicinta meninggal. Makanya ada meratap. Ya, bahasa Arabnya niyahah. Ya. Nah, sabar itu yang pertama, as-sabru fi'lil khairat. Sabar dalam menjalankan kebaikan. Ya, itu bentuk sabar yang pertama kata ulama. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, menjalankan kebaikan-kebaikan. Ya. Kalau tidak sabar, aduh udah gusar kita ini sini, Bu. Ya, pingin cepat pulang. Pulang juga mau ngapain sih? Masak ibu masak. Ya, masak. Ya. Sore ya. Hindari masak 2 waktu. Menjelang berbuka dan waktu sahur. Ya. Hindari masak-masak 2 waktu. Menjelang berbuka dan waktu sahur. Ya memang udah siap juga makanannya kan. Usahakan 20 menit menjelang azan subuh tidak ada pekerjaan selain zikir dan berdoa dan baca Quran. Kebiasaan Nabi setelah makan sahur masih bisa baca Quran 50 ayat. Itu Nabi. Ya. Yang kedua, Bu, sabar ala tarkil ma'asi. Sabar dalam meninggalkan dosa. Yang kedua, sabar. Yang pertama tadi, sabar dalam menjalankan perintah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Nah, yang ketiga, as-sabru alal adza'i wal masaibi. Sabar dalam hal-hal yang tidak disukai, dalam kurung musibah. Ya. Menghadapi musibah. Ya. Nah, inilah bentuk-bentuk sabar. Ya. Yang ketiga, amalan yang ketiga yang pahalanya tidak bisa dihitung saking besarnya adalah puasa. Puasa. Ini yang ketiga. Kalau baca Quran, sholat, ya, itu sudah ketahuan nilainya, ganjaran. Tapi puasa nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Kenapa, Bu? Kita bisa bohong, masuk kamar, makan, minum, nggak ada yang lihat, keluar kamu puasa. Iya, saya puasa. Padahal tadi makan. Kita bisa bohong. Ya, makanya puasa itu antara kita dengan Allah. Ya, pura-pura lemah bisa, pura-pura lemas bisa. Tapi sembunyi makan manusia bisa tidak tahu. Ya, maka nilai puasa itu adalah hanya Allah yang tahu. Karenanya orang yang berpuasa itu karena Allah, ikhlas karena Allah, diselamatkan dari neraka perjalanan 70 tahun.
Ibu doa sama Allah mudah-mudahan diberikan umur panjang dan sehat, lebih lama berpuasa. Ya. Lebih lama berpuasa. Puasa sehari saja karena Allah itu dijauhkan dari neraka 70 tahun. Kali 30 coba. 70 kali 30 berapa, Bu? 210 tahun. Ya, itu baru puasa Ramadan. Nanti kita puasa Syawal 6 hari. Nanti puasa Senin Kamis. Ya, bukan 210 berapa? 2.100.000. 2.100.000 tahun. Ya. 2.100.000 tahun dijauhkan dari neraka. Ya. Belum puasa Syawalnya. Belum puasa Senin Kamisnya. Maka mudah-mudahan ibu sehat. Ibu Haji masih puasa ya? Masih puasa ya? Alhamdulillah ya Allah. Ibu Haji masih puasa, Ibu? Alhamdulillah. Ya, ini nikmat. Jangan dianggap ini tradisi tahunan, bukan. Puasa ini nikmat dari Allah. Berarti Allah ingin menjauhkan kita dari neraka. Ya. Kita bisa bohong, nggak tahu orang kita sedang puasa. Tapi kita ingin selamat dari neraka. Sekali puasa berapa tadi, Bu? 70 tahun. Siapa yang meninggal saat dia berpuasa mati syahid. Mati syahid. Dan orang mati syahid itu dimaafkan semua dosanya oleh Allah. Ya, subhanallah. Ya. Dan Allah khususkan pintu surga puasa, namanya Ar-Rayyan. Ternyata, Bu, di dalam puasa itu membutuhkan kesabaran. Yang tadi poin kedua itu. Nah, di dalam puasa tergabung di dalamnya sabar. Makanya kata Nabi kita, as-sabru nisfus saumi. Sabar itu separuh dari puasa. Ya, kalau kita nggak sabar, ya. Nah, bagaimana sabar dalam puasa? Untuk makan kita kuat meninggalkannya 12 jam. Ya. Untuk minum kita kuat meninggalkannya 12 jam. Ya. Jima juga demikian. Nah, yang kadang orang tidak sabar ini lisannya nih. Ini kadang tidak sabar lisan. Kadang nyebut nama manusia, kadang menggibah orang, kadang memfitnah orang. Padahal dia sedang puasa. Makanya puasa itu tidak sekedar 3 tadi. Bagaimana dia sabar tidak menggibah orang. Jaga lisan. Oleh karenanya Imam Syafi'i 2 kali khatam setiap hari bulan Ramadan. Kenapa? Karena dia tidak ingin menyebut manusia. Dia hanya ingin menyebut Allah. Ya. Selain mata sabar, ya, mata juga disabarin. Nah, ini nih setan gepeng ini nih. Ya, subhanallah. Kalau ibu sudah tua sih enggak lah. Ibu masih punya TikTok juga, enggak ada kan? Ya, Facebook enggak ada kan? Kalau yang masih 40, 30 masih identik dengan TikTok, masih identik dengan Facebook, ya, masih rentan melihat foto-foto yang tidak benar. Sabar melihat. Ya. Matikan TV-nya, Bu. Jangan hidupkan TV-nya selama Ramadan ini. Kalau bisa selama-lamanya, ya. Ya. Matikan TV-nya. Ya, kenapa? Terutama suaminya ngelihat sekarang kan sedang rame perang Iran ini. Ngelihat berita presenternya tidak pakai jilbab. Sementara rambut aurat. Dia sedang berpuasa. Ya, ngelihat apa perempuannya. Ya, makanya kata Nabi, sabar itu separuh puasa itu separuhnya adalah sabar. Ya. Nah, yang terakhir adalah hijrah dan mati di medan perang, ya. Hijrah dan mati di medan perang. Saya kira cukup kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tidak usah ada pertanyaan, Bu, ya. Ya, ada pertanyaan satu, boleh? 1 2 lah, boleh. Saya mau ngisi manasik. Ya, silakan. Semua hutang piutang. Karena yang identik hutang piutang itu pedagang. Ingat, Bu, ya, perhatikan. Meminjamkan uang, piutang, ya.
piutang itu lebih besar pahalanya dari sedekah, Bu. Kita minjamin uang ke orang, itu pahalanya lebih besar dari sedekah. Kenapa, Bu? Ibu sedekah 1 juta, nggak mungkin ibu ingat lagi kan? Ingat lagi nggak? Nggak mungkin. Tapi kalau ibu pinjamin duit 1 juta, ingat nggak? Ingat. Bayar nggak ini orang ya? Orang kadang-kadang dia yang ngutang, dia yang serem, ya, dia ditagih, marah dia. Makanya pahala meminjamkan uang itu lebih besar daripada pahala sedekah. Ya. Hah? Harus ditagih. Niat menolong dia. Kenapa menolong dia? Karena kita ingin menyelamatkan teman kita dari siksa hari akhir. Ya. Sama teman aja nagih, kadang-kadang begitu, Bu. Justru saya bantu kamu. Ya, harus ditagih. Karena bisa jadi dia lupa. Nah, diingatkan. Ya, diingat. Kenapa, Bu? Dimaafkan saja. Nah, itulah bahasan kita, dimaafkan. Dapat pahala. Maafkan saja. Iya. Maafkan sudah. Halalin Ibu. Dapat pahala double Ibu. Dapat pahala double. Sama semua. Nah, ada seorang sahabat lapor ke Nabi, "Ya Rasul, innali malin wa abi." Saya punya harta dan saya juga punya bapak. Terus apa kata Nabi? "Bapak saya suka mengambil harta saya, ya Rasul." Apa kata Nabi? "Anta wa maluka li abika." Kamu dan hartamu untuk bapakmu. Tidak apa-apa orang tua mengambil. Ya, karena kamu dan hartamu itu punya orang tua. Tapi yang sifatnya kecil, yang sifatnya besar tidak boleh. Tiba-tiba ngambil mobil anak dijual, nggak boleh. Tapi kalau dia ngambil beras 10 kilo, ngambil gula 1 kilo, orang tua tanpa izin anak, tidak masalah. Ya, beda sama anak. Kalau anak harus izin sama orang tua. Anak minjam uang sama orang tua, ya. Akadnya minjem, orang tua harus nagih untuk ngingatin anak agar dia selamat di hari akhir. Ya, aduh anak saya nggak mampu bayar, selamatkan anak kita, halalkan. Ya, kenapa harus dihalalkan? Kenapa harus dihalalkan? Untuk memuliakan anak kita dan untuk diri kita. Tapi ketika kita menghalalkan kepada anak, Bu, harus tahu saudara-saudara yang lain. Ya, kenapa? Harta kita itu bukan hanya dia yang punya, bukan haknya dia saja. Kita punya anak yang lain. Jadi ketika kita ngasih rumah ke anak masih hidup kita, harus dikasih tahu anak yang lain. Kita beliin mobil anak kita yang satu, dikasih tahu yang lain. Harus dibeliin juga yang lain. Ya, kenapa? Ya, kalau belum cukup ya, jangan sembarangan ngasih ke satu anak. Harus adil. Demikian. Ada yang lain? Silahkan. Ya, silahkan Bu Haji. Ngutangin baju. Tiba-tiba dia datang berhijab, saya tak kenal loh. Iya. Siapa dia? Saya pasti bapak saya. Ya saya tak kenal siapa. Waktu hijab. Tiba-tiba dia bayar tak? Iya. Yang bersekat tahun saya bilang, nah ibu udah memaafkan, udah lepas tak ada apa-apa. Iya. Jangan bukannya saya jauh-jauh datang dari Malaysia. Oh, Masya Allah. Di sini saya cari rumahnya. Masya Allah. Saya terimalah, dia maksakan. Iya. Saya sebagai saya sedekahkan. Iya. Ibu waktu niat menghalalkan itu, ibu sudah dapat pahala sepanjang tahun yang tidak dibayar. Nah, ketika dia bayar dan ibu tetap terima tanpa mengurangi pahala yang sekian lama itu. Ya, ini saya terima, ya, tetapi karena saya sudah menghalalkannya, jangan ibu pakai. Ya, ibu jangan pakai, disedekahkan lagi. Ya, demikian. Ada yang lain? Silahkan. Cukup? Ya, saya kira cukup. Ya, mudah-mudahan
Kalau ada di antara kita yang sedang bermasalah, Allah perbaiki hubungan kita. Ya, karena di antara nikmat besar itu adalah hubungan baik dengan sesama, terutama dengan keluarga. Barakallahu fikum. Mohon banyak maaf. Kita doakan Saudi selalu diberkahi oleh Allah SWT. Ya, dan doakan tidak ada masalah-masalah karena banyak penerbangan ditunda. Insyaallah besok saya mau terbang ke Saudi, mau melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan dipermudah oleh Allah SWT. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.